Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ikhwah kita bertanya, apakah hukumnya minta diri kita untuk diruqyah oleh orang lain? Apakah hilang kesempatan untuk mendapatkan keutamaan, yakni mendapatkan syurga, masuk syurga tanpa hisab dan juga tanpa azab? Nah, seseorang yang meminta dirinya untuk diruqyah oleh orang lain, tentu ini tidak menggugurkan kesempatan ia mendapatkan keutamaan masuk syurga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Dasarnya adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqi minal ain. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah memerintahkan diriku untuk minta ruqyah daripada penyakit ain. Inilah dasar bagi mereka yang minta ruqyah kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan hadis yang berbunyi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala azabin. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk syurga dari umatku 70,000 orang tanpa hisab, tanpa melalui persidangan, langsung ia masuk syurga. Kemudian sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka yang bisa masuk syurga tanpa melalui persidangan itu ya Rasulullah? Qala humul ladzina la yastarqun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang tidak minta atau yang tidak pernah minta dirinya untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, mereka yang tidak ada tatayyur dalam kehidupannya, yakni mengkait-kaitkan kejadian dengan kejadian yang lainnya. Wala yaktawun, mereka yang tidak pernah berobat dengan pengobatan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, bagaimana kaitannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Apakah hadis ini kontradiksi atau berlawanan? Tentu tidak, karena tidak ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun contoh yang dibuat oleh para sahabat
yang berselisih dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menyebabkan seseorang itu berbeda pendapat adalah bukan karena berbeda hadisnya, tetapi berbeda di dalam menafsirkan sebuah hadis. Lalu apakah makna humul ladzina la yastarqun? Mereka yang tidak pernah minta dirinya untuk diruqyah oleh orang lain di sini. Hadis ini ditafsirkan oleh hadis yang lainnya lagi. Jadi hadis ditafsirkan oleh hadis. Bagaimana bunyinya? Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, mantra-mantra, wat tamaima, jimat-jimat, wat tiwalata, pelet-pelet, syirkun, semuanya itu merupakan kesyirikan. Semuanya itu mengandung, semuanya itu merupakan bagian daripada kesyirikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salah satu ciri di antara mereka yang akan mendapatkan keutamaan, yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab, adalah mereka yang tidak minta dirinya untuk diruqyah oleh orang lain. Maknanya di sini yakni senada dengan hadis ini, yakni tentu ruqyah yang ada unsur-unsur kesyirikannya. Jadi mereka yang pernah berobat ke ruqyah yang ada unsur-unsur kesyirikannya, maka itulah yang dimaksud dalam hadis tersebut, yakni mereka yang tidak minta dirinya untuk diruqyah. Inilah maksud daripada hadis tersebut. Adapun mengenai hukum ruqyah, itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diruqyah oleh Jibril pada saat beliau terkena dengan sihirnya wanita Yahudi, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga contohkan kepada para sahabat yang lainnya. Hal tersebut dasarnya adalah an Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, kunna narqi fil jahiliyah. Dari Auf bin Malik al-Ashja'i, beliau berkata, dulu di masa jahiliyah kami selalu meruqyah. Kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalik. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapat Anda mengenai sikap saya ini? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi beliau, bersabda kepada beliau, i'ridu alayya ruqakum. Coba kamu tunjukkan bagaimana kamu meruqyah di masa jahiliyah tersebut. Kemudian diperagakan oleh Auf bin Malik al-Ashja'i di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara dia meruqyah, yakni di masa jahiliyah.
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cara Auf bin Malik meruqyah di masa jahiliyah, kemudian beliau menilai, memberikan tanggapan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Wahai Auf bin Malik al-Asy'ari, diperbolehkan ruqyah tersebut. Tidak masalah dengan ruqyah, silahkan kamu meruqyah, dengan catatan dalam ruqyah kamu tersebut tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Jadi inilah yang menjadi dasar sehingga diperbolehkan, bahkan disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi setiap orang yang memerlukan ruqyah ini untuk segera meruqyah dirinya atau minta ruqyah kepada ustadz, kepada teman yang lainnya. Yumkin hakadha minni, semoga bermanfaat terutama untuk diri anda sendiri dan antum sekalian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.